Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Berbagai bantuan yang telah digelontorkan oleh pemerintah negara berkembang saat ini kepada UMKM sangatlah problematik, seperti misalnya suntikan dana, pemberian pelatihan, pendampingan, dan berbagai bentuk perhatian lainnya yang telah menghabiskan dana pemerintah negara berkembang sangat banyak. Namun, output yang diharapkan dari UMKM ini tidak sesuai untuk memenuhi interest negara berkembang, sehingga dalam status quo perusahaan manufaktur skala besar menjadi terbelakang akibat tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah negara berkembang. Padahal nyatanya manufaktur skala besar ini memberikan benefit yang sangat banyak kepada negara berkembang itu sendiri, seperti memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang atau GDP, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor dan juga meningkatkan investasi dari negara berkembang itu sendiri. Mari kita terlebih dahulu mengkarakteristik negara berkembang. Karakteristik dari negara berkembang adalah mereka yang tingkat pendapatan per kapita yang rendah, begitu juga dengan GDP mereka, termasuk permasalahan ekonomi seperti pengangguran dan pengangguran yang sangat banyak dan juga permasalahan ekonomi lainnya, sehingga prioritas negara berkembang adalah bagaimana mereka dapat melakukan peningkatan juga dan juga perputaran ekonomi di negara berkembang itu sendiri. Lalu, apa sebenarnya manufaktur skala besar ini? Manufaktur skala besar adalah perusahaan yang memproduksi suatu barang dalam skala yang besar. Apa contohnya di Indonesia? Sebut saja gudang garam, Indofood, Semen Indonesia, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, manufaktur skala besar dapat mencapai tujuan membantu capai tujuan dari interest dari negara berkembang itu sendiri. Maka dari itu stance kami jelas bahwasanya kami akan memprioritaskan perhatian pada manufaktur skala besar dengan satu, kami akan merealokasi dana yang selama ini diberikan kepada UMKM kepada manufaktur skala besar. Selain untuk perkembangan dan juga pertumbuhan dari manufaktur skala besar itu sendiri, mereka juga tentu membutuhkan yang namanya backup finansial. Apalagi dalam status quo ini sangat berpengaruh terhadap manufaktur skala besar itu sendiri, di mana misalnya minyak dunia sedang naik dan juga berbagai dampak lainnya yang mengakibatkan misalnya bahan baku dari manufaktur skala besar itu naik, misalnya contohnya akibat dari perang Rusia dan Ukraina, yang mana hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perusahaan manufaktur itu sendiri. Dua, bentuk support lainnya adalah seperti subsidi bahan baku. Mengapa? Ketika kita mensubsidi bahan baku, artinya bahan baku yang dibeli oleh perusahaan manufaktur skala besar ini akan semakin murah. Maka most likely perusahaan akan memproduksi lebih banyak dan harganya itu bakal kompetitif, sehingga perusahaan manufaktur bakal percaya diri dan juga dapat bersaing secara global yang sesuai dengan interest negara berkembang untuk meningkatkan perekonomian mereka di mata global. Berbicara tentang global, pertanyaannya adalah mengapa Cina mempunyai industri yang berkembang secara pesat? Ya karena produk mereka atau harga barang mereka itu yang rendah, sehingga ketika negara berkembang itu mensubsidi bahan baku dari manufaktur skala besar ini, tentu ini akan mengcounter Cina. Apa yang terjadi? Kualitas kita bakal di atas Cina namun tetap dengan harga yang kompetitif. Pun support lainnya dalam bentuk misalnya kemudahan perizinan dalam hal melakukan ekspor atau ekspansi perusahaan manufaktur itu sendiri. Ketika misalnya tim oposisi mengatakan bahwasanya perusahaan manufaktur skala besar ini mereka profit oriented sehingga bakal ada abuse seperti pekerjanya bakal ditekan, ada lembur dan lain sebagainya, sehingga ini rentan bagi aktor vulnerable seperti masyarakat kelas bawah. Kami katakan tidak, perusahaan mempunyai rasional kalkulasi yang baik mengingat mereka sangatlah pragmatis. Jika mereka se-abusive itu, pada akhirnya maka kami rasa perusahaan akan kehilangan pekerjanya karena sifat mereka tersebut. Misalnya pekerjanya mereka itu jatuh sakit hingga meninggal dan lain sebagainya. Akibatnya ini mengganggu dari produktivitas perusahaan manufaktur skala besar itu sendiri. B, pemerintah dalam undang-undang telah dan berbagai peraturan lainnya itu telah mengatur mengenai jam kerja, juga upah yang harus diberikan oleh perusahaan dan lain sebagainya. C pun ketika hal-hal tersebut tidak cukup, ada misalnya media sosial atau pihak lain seperti berita yang akan meng-highlight buruknya perusahaan tersebut, sehingga misal masyarakat dapat melakukan cancel terhadap perusahaan tersebut seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, di mana masyarakat men-cancel Aice dengan tidak membeli produk mereka karena Aice yang abusive terhadap para pekerjanya. Sebagai pembicara pertama pemerintah, saya akan berkontribusi dalam dua hal. Satu, mengapa mengorbankan UMKM adalah hal yang dapat dibenarkan. Dua, mengapa perusahaan manufaktur skala besar dapat lebih memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di negara berkembang. Satu, mengapa mengorbankan UMKM adalah hal yang dapat dibenarkan, terdiri dari dua layer. Layer pertama, UMKM secara standar mereka sangat sulit untuk dikontrol tolak ukur kesuksesannya. Ada beberapa alasan. Satu, mereka serba tentatif. Ini karena mereka cepat berubah. Misalnya perubahan dalam hal penjualan. Mereka minggu ini jual seblak, tapi karena tidak laku mereka akan mengganti jualannya misalnya menjadi cilok di minggu depan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mereka ini sangat
sulit untuk dimajukan oleh pemerintah negara berkembang walaupun telah diberikan berbagai bantuan oleh pemerintah seperti dana, pelatihan dan lain sebagainya, akan tetapi hal tersebut tidak mempan. Dua, model bisnis mereka tidak jelas karena UMKM bergantung pada pemiliknya. Biasanya mereka tidak mempunyai catatan keuangan yang baik ataupun tidak sama sekali. Ini kenapa seringkali kita temukan UMKM cepat sekali untuk kolaps. Lalu apa yang terjadi dengan kolaps ini? Yang kolaps ini, mereka less insentif untuk memperbaiki bisnis mereka dan malah membuka bisnis baru. Tiga, pun ketika diberi bantuan oleh pemerintah ini juga bakal jelek karena jumlah UMKM itu yang sangat banyak sehingga sulit untuk dikontrol dan pemerintah tidak dapat melakukan supervisi kepada UMKM yang mereka bantu. Sehingga rentan bantuan yang diberikan oleh pemerintah misal digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bisnis. Contohnya uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki tempat berjualan malah dibuat untuk membayar cicilan dan lain sebagainya. Layer kedua, ketika UMKM ditinggalkan ini tidak apa-apa kan UMKM tidak lagi menjamur. Kenapa tidak lagi menjamur? Karena selama ini UMKM menjamur karena banyaknya bantuan yang pemerintah berikan kepada mereka, bukan seperti misalnya permodalan dan lain sebagainya. Ketika tidak ada lagi bantuan dari pemerintah, maka most likely mereka tidak lagi membangun atau bahkan mempertahankan UMKM mereka. Pada akhirnya yang bertahan adalah UMKM yang benar-benar berkualitas dan juga tingkat kompetisi UMKM tidak lagi tinggi sehingga membuat UMKM itu lebih sustain pada akhirnya. Selain itu, karena UMKM tidak lagi diprioritaskan oleh negara berkembang, maka perhatian yang diberikan kepada UMKM akan berkurang, misalnya dalam hal pendanaan yang terbatas. Akhirnya, UMKM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah UMKM yang terbaik, dan karena jumlah mereka yang tidak sebanyak sebelumnya, maka pemberian bantuan juga akan lebih selektif. Dua, mengapa perusahaan manufaktur skala besar dapat lebih memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di negara berkembang? Pahami bahwa aktoran dalam negara berkembang adalah banyaknya masyarakat kelas bawah, mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan juga kurang dalam pendidikan, sehingga negara berkembang ini perlu memproteksi aktor rentan tersebut. Lalu apa yang bisa memproteksi mereka? Jawabannya adalah perusahaan manufaktur skala besar. Kenapa? Ketika mereka bekerja di perusahaan manufaktur skala besar, setidaknya Anda mendapatkan proteksi finansial. Dan itu penting untuk masyarakat kelas bawah tersebut. Proteksi finansial seperti apa? Misal karena gajinya yang tetap atau sustain, ada tunjangan atau bahkan asuransi ketenagakerjaan. Sehingga apa? Mereka masyarakat kelas bawah dapat memenuhi interest mereka, yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hingga mereka dapat mempertahankan hidup mereka komparasi dengan UMKM yang gambling tidak pasti atau bahkan masa depannya tidak jelas misalnya karena pendapatannya juga tidak menentu. Kenapa ini likely? Perusahaan manufaktur skala besar kan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Selain itu spesifikasi tenaga kerja yang mereka butuhkan itu kebanyakan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Ini sesuai dengan karakteristik masyarakat kelas bawah, misal menjadi buruh. Lalu mengenai finansial, gaji mereka sudah diatur melalui banyak regulasi oleh pemerintah, misalnya ada UMR dan lain sebagainya, sehingga tidak apa-apa ketika UMKM jumlahnya akan makin sedikit atau bahkan tidak ada yang bertahan, karena yang penting masyarakat vulnerable ini terproteksi di manufaktur skala besar, bangga menjadi pemerintah.